tahun 2010 sesuai dengan visi Pak Bupati Pak Deddy Mulyadi ya, bahwa Dinas Kependudukan memberikan pelayanan sampai di tingkat desa, sehingga kita waktu itu membuat terobosan online sampai di tingkat desa. Upaya kita adalah mempersiapkan infrastrukturnya, prasarananya, termasuk menyiapkan sumber daya manusia, yaitu register-register di desa atau operator desa ya. Kenapa demikian? Karena pelayanan bisa dilakukan di mana saja sepanjang ada frekuensi internet. Meli Siti Mariam. Saya namanya Meli Busol. Penyanyi hormat. Saya menyerahkan kepada warga. Bukan berarti ini mengistimewakan hanya satu warga. Ini simbolis buat warga Paling Melandai, khususnya ada saya. Kebetulan saya lagi ada kunjungan, kita berikan. Mudah-mudahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dukcapil yang berbahagia, hari ini saya akan mengantarkan yang teman-teman Dukcapil lainnya ke seseorang yang berulang tahun. Hari ini yang berulang tahun akan kita berikan kartu tanda penduduk sebagai salah satu apresiasi bahwa dia sudah memasuki usia 17 tahun. Oleh karena ini merupakan salah satu kebijakan Dukcapil bahwa masyarakat dibahagiakan, terutama bagi anak-anak kita yang sudah memasuki usia 17 tahun. Oleh karena itu kebijakan kami adalah kartu tanda penduduk ini akan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Misalnya untuk membuat surat izin mengemudi, kemudian mungkin persiapan untuk kuliah, juga untuk membuat membuka rekening di perbankan, juga untuk misalnya membuat satu kebijakan buat sekolah atau misalnya untuk privat les. Semua ini dalam rangka memanfaatkan seluruh dokumen kependudukan agar NIK ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk dijadikan dasar berbagai untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak buat masyarakat. Satu lagi kami akan memberikan kartu identitas anak, di mana kartu identitas anak ini diberikan kepada warga masyarakat yang usianya 0 sampai 16 tahun. Tapi kami ingin memprioritaskan dulu bagi anak-anak yang akan memasuki usia sekolah. Karena kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan agar yang masuk sekolah, baik itu di TK, di SD, di SMP, mensyaratkan kartu identitas anak. Tujuannya adalah bahwa ke depan data kependudukan akan selalu sama dengan data-data dokumen lainnya, terutama dengan ijazah. Oleh karena itu, kebijakan Dinas Pendidikan yang mensyaratkan KIA sebagai salah satu syarat masuk ke sekolah jenjang-jenjang PAUD, misalnya TK, SD, dan SMP, ini merupakan salah satu terobosan agar bersinergi dengan dokumen kependudukan. Karena dokumen kependudukan merupakan salah satu dasar buat berbagai kepentingan masyarakat. Pagi, Sampurasun. Hari ini kita sedang dalam perjalanan menuju Kecamatan Kiara Pedes ya, untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di Kecamatan Kiara Pedes. Ada sedikit kita perihal pelayanan kependudukan. Dengar-dengar itu Purwakarta sebagai pionir Pak ya, sebagai pionir yang pertama pelayanan di tingkat desa. Bisa sedikit diceritakan sedikit Pak? Ya, Flashback gitu. Oke. Tahun 2010 sesuai dengan visi Pak Bupati Pak Deddy Mulyadi ya, bahwa Dinas Kependudukan memberikan pelayanan sampai di tingkat desa, sehingga kita waktu itu membuat terobosan online sampai di tingkat desa. Upaya kita adalah mempersiapkan infrastrukturnya, prasarananya, termasuk menyiapkan sumber daya manusia, yaitu register-register di desa atau operator desa ya. Kenapa demikian? Karena pelayanan bisa dilakukan di mana saja sepanjang ada frekuensi internet. Karena KTP, kartu keluarga, dan dokumen lainnya bisa kita cetak, bisa kita proses di saat masyarakat
membutuhkan pelayanan Dukcapil. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu role model se-Indonesia. Karena belum saat itu peraturan Menteri Dalam Negeri hanya sampai di tingkat kecamatan. Purwakarta sudah merintis sampai di tingkat desa. Memang kita agak lumayan besar membangun komitmen baik anggaran, kemudian penyiapan sumber daya manusianya, ya. Semuanya dilakukan secara terencana dengan baik. Ini atas dukungan, semangatnya adalah semangat Pak Deki Mulyadi waktu itu, agar masyarakat didekatkan pelayanannya, agar masyarakat tidak perlu lagi ribet dengan urusan kependudukan, karena semua bebas alias gratis sesuai dengan amanat undang-undang kependudukan. Di dalam peraturan daerah pun kita sudah melakukan penghapusan retribusi kependudukan, sehingga betul-betul sejalan seiring dengan regulasi di tingkat nasional. Nah, upaya lain adalah melalui kegiatan-kegiatan terpadu di desa. Di Purwakarta itu ada yang dinamakan Gempungan di Buruan Orang Lembur, di mana di situ seluruh unit kerja OPD di Kabupaten Purwakarta melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Ada 17 jenis layanan. Semua OPD pelayanan ada di situ, memberikan pelayanan langsung pada masyarakat, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, Dukcapil ini menjadi salah satu pionir, menjadi salah satu ikon pelayanan. Kenapa? Karena masyarakat saat itu membutuhkan dokumen kependudukan. Mereka cukup membawa syarat-syarat yang ditentukan, kemudian kita pemberkasan oleh teman-teman operator kita di desa. Sepanjang internetnya bagus, maka saat itu bisa diberikan, ditandatangani langsung oleh kepala dinasnya. Kemudian kita bisa membagikan oleh bupati pada saat gempungan itu dilakukan di tiap desa. Ini merupakan salah satu model sel-sel aktif pemerintah. Tujuannya satu, sesuai dengan komitmen Kementerian Dalam Negeri, membahagiakan masyarakat, gitu ya. Oleh karena itu, ternyata daerah-daerah lain berkunjunglah ke Purwakarta. Hampir 200 atau sampai 250 kabupaten kota seluruh Indonesia datang ke Purwakarta untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelayanan terpadu di desa, terutama pelayanan Dukcapil. Kita dikunjungi oleh berbagai kabupaten kota seluruh Indonesia, mulai dari ujung Sumatera, ya, dari Aceh ada, sampai dari Kalimantan ke Sulawesi, kemudian Papua, termasuk di daerah-daerah Jawa, berkunjung ke kita untuk mencontoh sebagai model yang sangat baik, karena masyarakat tidak perlu lagi datang ke Dukcapil, tapi kita yang mendatangi mereka, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu upaya kita di dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Alhamdulillah ini direspon, disambut baik oleh masyarakat, dan tentu saja nilai positifnya adalah pemerintah Kabupaten Purwakarta bisa memberikan pelayanan di desa. Semua bisa dilakukan oleh masyarakat karena itu sangat mudah. Teknologinya juga mudah, kemudian hasilnya bisa dirasakan karena Dukcapil nanti akan memberikan pelaporannya bahwa dokumen itu sudah selesai, akan diterima oleh masyarakat secara langsung. Karena semua jenis layanan sekarang dikemas, dibuat melalui PDF. Artinya apa? Dokumen itu bisa dicetak di rumah, misalnya di kantor atau di mana saja, sepanjang memungkinkan ada printer gitu ya. Ini adalah salah satu bukti terobosan-terobosan dari Dukcapil yang memang instruksi kerjanya dari pusat, tapi daerah harus mampu menjabarkan agar masyarakat di dalam kondisi pandemi COVID pun kebutuhan dokumen kependudukannya bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Karena sekarang seluruh dokumen kependudukan dicetak dalam kertas putih 80 mg A4, kemudian berbarcode atau ber-QR code. Tidak lagi ada belangko-belangko yang dulu dibutuhkan, namanya 3D printing namanya itu ya. Sekarang cukup kertas.
kertas putih dan semua orang mampu atau semua orang punya lah kertas putih, sehingga masyarakat dimudahkan untuk kondisi-kondisi saat ini. Ini barangkali yang bisa dilakukan oleh pemerintah khususnya di Kapil agar masyarakat bisa merasakan hasil dari pelayanan kita mengoptimalkan seluruh sumber daya manusianya, infrastrukturnya, sarananya, jaringannya, gitu, teknologinya. Ujung-ujungnya bisa menikmati adalah masyarakat. Dan tentu saja semua pelayanan ini terbebas dari biaya, karena kita sepakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan seluruh jenis layanan administrasi kependudukan harus gratis, harus masyarakat menikmatinya tanpa biaya. Nah, ini barangkali upaya-upaya pemerintah baik secara nasional maupun kabupaten kota agar masyarakat betul-betul menikmati dari hasil layanan seluruh aparat dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Ini di perjalanan Kiara Pedas. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang berharga buat siapapun. Tebus sepatu itu Pak? Pokoknya ya jam 8 lebih. Oh gitu. Cuci tangan dulu. Siap, cuci tangan Pak. Alhamdulillah sudah sampai Kecamatan Kiara Pedas. Sesuai dengan SOP kita mencuci tangan dan 3M terpenuhi, cuci tangan untuk kesehatan kita semua, apalagi di pandemi COVID. Oke Pak Anwar, udaranya cukup cerah. Tadi hujan ya, gerimis ya. Cuacanya alhamdulillah, rasa segar sih. Desa apa? Margaluyu. Margaluyu ini salah satu desa yang ada di Kecamatan Kiara Pedas. Karena lingkungannya juga sangat banyak pohon, jadi pasti udaranya sangat segar sekali. Mudah-mudahan jadi penyemangat buat teman-teman di lapangan ya untuk memberikan pelayanan khususnya bidang. Bosan Neng, benar. Ada yang tulis. Baik dia. Bu, damang Bu. Alhamdulillah damang. Assalamualaikum. Bu. Punten abdi di kependudukan. Ada masihkan dokumen kependudukan. Soalnya putrana ini ya. Anu ulang tahun. Alhamdulillah. Oh iya suasana ya. Neng ya suasana. Usianya berapa? Ada 10 berarti ini anu yang Masuk KIA ya? iya, KIA apa yang tadi? Iya, KIA. Iya. Terus anu ulang tahunnya di dia? Ulang tahun nanti di Oh, iya. KIA kartu identitas anak. ini juga sama ulang tahun Pak. Sami Pak. Ya? Ulang tahun itu. Iya. Jantan kartu identitas anak teh upami nutos dewasa mah sami sareng kartu karena bentuk KTP yang kena teh hari KTP mah dipasihkeun saat orang 17 tahun upami kartu identitas anak namanya lagi di bawah 17 gitu ya. Kaperyogianana naon kanggo ya hampir sami sareng KTP Ibu. Kanggo KTP BPJS biasa. Malih ayeuna mah Dinas Pendidikan ada badai sekolah ke SD mungkin disyaratkan kedah gaduh RT. Iya. Atau identitas anak terutama kalau badai sekolah badai ke sekolah PAUD, TK
SD atau ke SMP lah ya. Kapayun mudah-mudahan nanti aya sapertos penghargaan dari pemerintah sapertos dia upami terus berjalan di Solo mah kaya teh urang lebet misalnya ke tempat kolam renang aya diskon 20%. Ada bimbingan sekolah gitu ya. Aya diskon gitu nya. Tanapi dianggo kanggo naik kereta api. Aya diskon kantun ibu sareng keluarga ningalikeun kartu eta Bu. Kartu dinas anak. Jadi kartu dinas anak teh memang salah satu upaya kanggo menghargai hak warga negara. Karena orang utus dewasa lah, tapi orang kali gitu. Kedah jadu. Ya. Gitu. Itu pagi itu bunyi. Nah, iya namina Meli Siti Mariam. Saya namina Meli Guslong. Kan namanya. Ini di foto di sini atau nanti upload deh. Di foto di upload bagus. Oh iya. Mangga, mana sih Neng Nek? Nih, ini kan Neng ya. Iya. Ini buat Salaman nih. mudah-mudahan berhasil Neng sekolahnya ya sayangnya. Amin. Sehat, terus tumbuh kesepuh. Taat pada orang tua ya, bisa. Aduh, Bu mangga Bu. Ini ya. Mudah-mudahan ini berkah walaupun hanya sebatas kalau itu. Iya. Jadi ini tambahan KIA ini nanti akan disinkronkan dengan data di Dinas Pendidikan, Dapodik namanya itu ya. Semua data itu akan sama dengan adanya KIA ini. Karena apa? Selama ini yang jadi problem adalah ijazah Namina Ahmad di KTP atau nanti di akte lahir nama CH Ahmad gitu ya. Nah harus sekarang kita harus diluruskan. Kenapa? Awalnya itu semua dokumen berasal dari akte. Karena pada saat lahir seseorang diberikan akte. Jadi jangan dibalik. Akte berdasarkan ijazah. Harusnya ijazah berdasarkan akte lahir. Nah ini rintisan yang kami bangun dengan Dinas Pendidikan Dukcapil supaya mensinkronkan data. Kepentingannya buat siapa? Buat yang bersangkutan. Yang sampai ada penambahan nama boleh nanti ke pengadilan. Pengurangan nama boleh ke pengadilan. Tapi awalnya harus sama, harus sinkron. Dan ini akan sangat berarti buat warga masyarakat dimanapun kita berada. Dengan one number identity, satu nomor identitas, semuanya akan membuka kesempatan buat kita. Atur nuhun ya Bu ya. Mung sakit tubuh kelasnya, tapi mung biasa ngabantosan dokumen kependudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Yoga. Nah ini kalau tidak dipanjangkan Pak Rudi ya itu bisa makan, bisa ngomong, bisa mengakhirkan dari problem nanti ya. Makanya ini apakah ini hasilnya kalian tanya Pak? Oh ini cuma enggak, oh iya kan ini kan multitafsir Pak. Dan ini mumun ya kayak walaupun saya yakin ini Muhammad ya. iya pasti Muhammad itu Tadi nama Muhammad Yoka, kunon dina ijazah SD-na jadi M Yoka. Kan dari ijazah teh biasa dirubah, ku abdi dirubah.
Aduh, itu ya si Anu jadi jalan. Sekolah di mana, Dek? Di Hah? Jadi namanya M. Kalau hanya M saja, saya nggak punya makna apa-apa. Iya. Kayak di mana? Maunya Muhammad ya ini. Ah, Muhammad Yoka. Kan, tapi kan di aktenya sudah Udah Ada cantum. M. Udah M. ke pengadilan. Dan terus sadaya lagi entos M tina akte, tina ijazah SD, SMP. Ya artinya kan M ini apa artinya sebuah M gitu ya? Padahal sebenarnya Muhammad ya. Di Pak Usni kalau Ya. bukan. Ini sebetulnya Ibu nggak ada masalah sih sebenarnya kalau memang terdokumentasi seperti itu. Tapi memang suatu saat biasanya suka setelah Pak Anwar pensiun, habis pensiun, bahkan saya mengalami gitu. Pak sararasam lepat cenah eta teh MT Muhammad. Nah, itu ngalepat ke nanti harita jadi kedana diperbaiki. Tina ijazah loh. Ya, Ibu hari ini Abdi Ya. Dukcapil menyerahkan si Berarti Ade ya? Oka ya, si Oka. Iya. Ulang tahun tuh. Ini ulang tahun ya? Kemarin. Ya, kemarin ya. Jadi kita menyerahkan dokumen ini sebagai awal dari DOK dikirim temuan bobogohan. Bobogohan nggak boleh. Untuk keperluan yang menggunakan KTP kalau ini ya maka hari ini kalau secara resmi OKA sudah boleh ya seperti itu. Manfaatnya banyak. Bukan itu. Sudah divaksinasi belum? Vaksinasi juga nanti dimasukkan nomor NIK balurnya. Nah ini luar biasa. Juga Dukcapil punya keinginan sebetulnya membahagiakan masyarakat gitu. Bahagia ini kan sesuatu yang sangat susah yang mewujudkannya karena itu menyangkut kepada pribadi masing-masing. Paling tidak dengan KTP ini semua kebutuhan kepentingan ini bisa terpenuhi dengan baik. Karena saat ini Dukcapil khususnya di Kementerian Dalam Negeri dari pusat semua keperluan, semua kepentingan berdasarkan data kependudukan. Sekarang itu tidak ada yang apapun yang tidak mendasar ke ini. Vaksinasi, bansos, tentang internet, kemudian data-data untuk sekolah, ya, kemudian juga untuk kalau sudah dewasa NPWP, proses itu ya, semua mengacu kepada dokumen kependudukan. Jadi ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Mudah-mudahan walaupun hanya selembar tapi maknanya luar biasa. Lebih baik kita di dompet karena uang daripada karena ada ATM buat ngambil. Kalau tidak ada ini di stasiun, kalau di bandara susah. Kita akan mengurus apapun dengan pelajaran ini. Hari ini saya menyerahkan disaksikan Pak Lurah, Pak Internya, Pak Lurah terhormat. Saya menyerahkan kepada warga. Bukan berarti ini mengistimewakan hanya satu warga. Ini simbolis buat warga paling Mulande, khususnya ada yang kaya. Kebetulan saya lagi ada kunjungan, kita izinkan. Mudah-mudahan ini ya. Ada ya, Pak Lurah ya, Pak Lurah ya. Nah, sama-sama. Menuju naon? Stadiumnya. Ya. Ibu abdi ti Dukcapil, Lurah kata pangitunya. Ieu Pak Lurah ya rencangan tim abdi anu utami nama kadokapan warga desa Taringgo ya. Aya dokumen kependudukan anu diduwikeun ka Ibu ini. Ini kan ya. Revisi isbat nikah ya Bu ya. Waktos di Kecamatan Cimahi, aduh Sumbing waktos dari. Nah, karena ini menjadi dokumen negara, ini harus diamankan. Kepentingannya juga untuk berbagai kebutuhan ibu ya, Bang Inten ya. Nah, nama ibu saya namanya? Bukan? Samsiah ya. Ini anu nenengnya berarti nya keputrana ya.
Neng Nisma. Nggak ada orang. Orang di juta ayat ya soalnya. Tapi ya. Kemana ya? Di Payun kan ibu teh acan gaduh buku nikah. Kemudian ada program Ibu Bupati, nganuhun kan Ibu Bupati ngabunya, kamu ayah isbat nikah yang difasilitasi oleh Pemda, sehingga ibu gaduh dokumen yang resmi. Nah, dampaknya ke abdi kaduk satria sadaya janten dampak positif masalah kamu ibu ya. Si Neng Nisma teh anu kawitan anak seorang ibu, Iya. aya nama bapak lagi ayah di catatan pinggir nominatinya we samping ya. Jadi putra sah dari Bapak Juhroni sareng Ibu Samsa. Di Payun mah hanya anak seorang ibu biologis ya. Iya, iya. Karena kalau tidak ada surat nikah Bapak itu anak seorang ibu, karena pasti seorang itu lahir dari rahim ibu, seorang ibu lah. Makanya saat ini luar biasa pemerintah daerah termasuk ya Bapak Kepala Desa yang memberikan bapaknya dari keterpaduan agama, terus Pemda pangintennya, terus simkuring bagian dari Pemda anu menindaklanjuti demikiannya munculnya akte lahir yang lengkap. Ya kan gimana akte lahir yang lengkap Pak pemanfaatannya kalau tidak mau sekolah TNI Polri pun sekarang harus mensyaratkan akte yang lengkap. Oh nih, ke ayah bapaan karena tersebut tidak pasti gugur administrasi. Sehingga ini kesempatan buat siapapun, buat anak-anak. Mangga ibu hidup itunya, itu silakan disaksikan oleh yang terhormat Bapak Kepala Desa. Ya, ya Bapak ya, terima kasih konfirmasi. Ini kan ya. Mangga tuh nuhun. Terus. Nuhun Pak. Kitu pangintennya. Ibu-ibu nu sanes mah gaduh surat nikah gaduh? Hah? Gaduh teu? Hah? Eta mah di sepitan? Oh. Di sepitan di mana? Dede ya. Sanes di dokter aja, sanes. Mana bapak kemana? Hah? Jakarta. Begitu. Cing orang cepet. Aduh. Ada bikin Dede ya. Yang hal itulah tanggal garing. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kumaha bu teh anu kopi teh ya? Alhamdulillah. Ulah. Tapi kan dia angkat-angkatan ke dalam ya. Iya. Ulah ngaros terus aman gitu. Iya. Mereka abdi kantos bu, 18 dinten di rumah sakit. Padahal cek abdi nggak, iya di mana ya abdinya? Di kantor yang melayani, tapi tidak. Sebenarnya di ruangan. Alhamdulillah Allah masih kena kesempatan kan iya. 18 ini di Siloam nih. Karena napas nih. Yang bilang abdi tidak sakit. Mangga tuh wilujeng ada ya. Duit-duitnya tuh ada ku hayam. Saya sebagai kepala desa di Desa Taragulane mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan simbolis ini akte sama KTP. Ya. Sekali lagi saya terima kasih.